Ini berarti, saudara yang dirahmati Allah, saya datang dari Kediri, datang ke majelis yang penuh dengan barokah ini. Kita berada di Masjid Al-Firdaus. Semoga kita menjadi ahli surga Firdaus insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya seorang pencari ilmu yang dulu berlumuran kesesatan, tapi merasa paling benar, menuduh orang lain bid'ah. Ternyata saya ketempatan bid'ah, gembong bid'ah. Menuduh orang lain, memvonis orang lain kafir. Nih, kalau nggak percaya tanya teman. Takfiri semua orang Islam yang tidak bergabung dengan kelompok kami, dulu kami hukumi kafir. Yang keluar dari golongan kami, dulu jamaah kami, berarti murtad. Berarti murtad. Itu kisah singkat. Kalau mau dirinci harus ada majelis khusus. Nah, bisa sehari sampai 2 hari. Yang ingin saya ceritakan, ini adalah bagian nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebetulan saya dari kecil punya kecintaan dengan ilmu. Jadi memburu ilmu itu menjadi hikmah dalam jiwa saya. Sehingga saya berada dalam aliran yang menyimpang itu. Saya dalam kurang lebih tidak sampai 1 tahun, saya sudah masuk di kelas ikhtibarnya mereka, dan saya sudah diangkat sebagai ustadz kecil, kurang lebih umur 14 tahun. Saya di aliran itu sudah menghatamkan mana terang Al-Quran berkali-kali, mungkin 4 sampai 5 kali bersama guru besar aliran ini. Setelah saya ikut menghatamkan beberapa kitab besar terhadap, termasuk Kutubus Sittah, 6 kitab besar bersama ulama-ulama besarnya aliran ini, ada satu pertanyaan dalam pribadi saya saat itu. Masa ilmu cuman begini? Jadi saya merasakan tidak mendapatkan hikmah banyak, hikmah atau ilmu banyak dari penyampaiannya mereka atas namakan kemurnian agama, Quran, hadis. Kok hanya begini? Gak mungkin. Sehingga guru saya saat itu yang dianggap guru besar, namanya Pak Kiai Sanul Muqtadim atau Pak Mas'udi Rodi dari Lamongan. Saya tanya, masa penjelasan Al-Quran namung ngeten iki tok? Nah, karena saya curiga artinya mana yang dijelaskan perlafaz, habis itu nggak ada apa hubungannya dengan akidah, nggak ada sama sekali. Apa hubungannya dengan masalah adab, masalah akhlak, masalah muamalah, masalah ini. Walaupun saat itu saya belum kenal istilah itu, tapi saya meyakini nggak mungkin orang menafsirkan Al-Quran hanya sesederhana ini. Sehingga sejak itu saya ingin sekali untuk belajar ke Masjidil Haram, ke Mekah, karena doktrin saat itu yang diceritakan bahwa pembawa ilmu di dalam jamaah kami saat itu berasal dari Mekah ilmunya, dari Masjidil Haram, kemudian dari madrasah namanya Darul Hadis, Qadarullah, alhamdulillah, Allah membuka jalan saya untuk belajar di Masjidil Haram. Terhitungnya mulai saya belajar sekitar tahun 2000 sampai 2010, kurang lebih 10 tahun. Sebelum itu saya sudah tinggal di Mekah, cuman saya nggak belajar. Dia belajar baca-baca sendiri, menghafalkan Quran sendiri. Ya, 5 tahun sebelum itu, dari 95. Artinya sudah sering di Mekah, tapi tidak belajar. Allah membuka jalan tahun 2000, sehingga Allah menyadarkan lewat ilmu yang kita pelajari di Masjidil Haram, baik mulazamah di masyayikh, di halaqah-halaqah ilmu Masjidil Haram, maupun di sekolah kami, yaitu madrasah namanya Ma'had Al-Haram Asy-Syarif. Saya masuk dari Sanawi, lalu Qismul Ali atau bahasa sekarang S1 ya. Alhamdulillah. Dari situ saya mendapatkan hidayah lewat ilmu, orangnya ilmu, sehingga paham betul bahwa aliran yang saya tekuni selama ini itu ternyata aliran yang menyimpang, akidahnya menyimpang, dan mereka tidak dipelajarkan akidah, lalu mereka memiliki akidah tersendiri yang pada hakikatnya merusak akidah Islam yang sudah dijalankan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu perkenalan singkat saya. Kemudian sepulangnya saya dari Mekah, saya mencoba
mencoba kembali ke aliran ini dengan bunglon-isasi. Apa bunglon-isasi? Pura-pura, tapi kami bertiga, saya bertiga waktu itu lulusan dari sana untuk memperbaiki aliran ini. Kurang lebih 6 tahun, 7 tahun gerakan gerilya kami, merayap kami itu ketahuan arahnya kemana, bisa dibaca oleh mereka, sehingga mereka mengambil jalan pintas, ya, skors namanya DNA, dinonaktifkan. Karena dinonaktifkan tidak mempan, masih dianggap oleh mereka tetap bergerak, tetap menentang, tidak terima, tidak taat, bahasa mereka tidak tunduk, maka keluarlah namanya maklumah, pengumuman kemurtatan saya dan teman-teman dari jamaah mereka. Itu kisah singkatnya. Kemudian diikuti oleh teman-teman yang ada di sini banyak ini. Nggak tahu apakah ikut jejak saya, apa ikut jejak YouTube. Banyak yang tadi cerita melihat YouTube saya, dan teman-teman akhirnya terbuka pemahamannya terhadap ilmu agama. Nah, semoga Allah memberikan pertemuan ini semakin menguatkan persaudaraan kita sebagai umat Islam, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.